Untuk orang yang bersio kambing ya, biasanya luwes ya, orangnya sopan santun dan lemah lembut, lebih banyak mengalah dan tidak ingin mencari masalah. Untuk orang yang sio kambing, dalam hoki rezeki peruntungannya selalu ada pasang surut ya, ada naik, kadang ada turun. Jadi kebanyakan untuk orang yang bersio kambing termasuk binatang yang mulia ya, yang diberkati oleh Tuhan. Sama juga seperti orang yang bersio kelinci. Nah, jadi untuk orang yang bersio kambing hampir sama mirip-miripnya juga dengan sifatnya, karakternya dengan orang yang bersio kelinci ya. Jadi di sini bagaimana hoki rezeki, keberuntungan, dewa penolong ya di bulan Februari ya. Biasanya bagus, cuman masuk di tahun Sio Kerbau di tahun 2021 ya, untuk yang bersio kambing ya, biasanya itu nggak gitu bagus ya, karena memang berlagaan tanduk ya, tanduk dengan tanduk, jadi agak susah mendapatkan rezeki. Kali ini nanti kita akan memberikan suatu ketuntasan dalam membahas hoki rezeki ya, bahasan karma apa yang bakal didapat untuk orang yang bersio kambing ya di tahun Sio Kerbau. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan informasi terbaru setiap harinya ya. Oke teman-teman, di sini mungkin dia udah banyak penasaran ya, bagaimana sih dengan ramalan untuk orang yang bersio kambing ya. Karena memang teman-teman, saya merasa bahwa teman-teman selalu udah lama sekali untuk mendapatkan ataupun menunggu gilirannya ramalannya saya tuh untuk show-nya tuh kapan sih dibacakan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum saya meramal Kartu Remi, saya akan memberikan sedikit gambaran dari hasil penerawangan saya bahwa untuk masuk di tahun show kerbau itu pasti akan mendapatkan suatu hal yang baik. Cuman dalam 1 tahun di tahun show kerbau ini kan ada kira-kira ada 3 sampai 4 bulan yang kurang bagus ya. Nah, selebihnya sih memang ada yang sedang, ada juga yang bagus, ada juga yang sedang. Jadi untuk peruntungannya tuh untuk orang show kambing di tahun show kerbau bisa dibilang ada panas-panasnya, juga ada dingin-dinginnya ya. Ada naik-naik turunnya, jadi suatu hoki rezeki dia penolong itu kali ini sih ya harus bisa jaga diri ya, harus bisa lebih was-was lah ya, waspada dalam segala hal. Jangan terlalu suka membawa diri dalam hal kelupaan ataupun sudah berpuas diri tapi lupa diri gitu ya. Banyak orang seperti intinya seperti ini. Kita sudah mendapatkan suatu hoki rezeki yang banyak ya, udah banyak uang, tapi kita lupa diri, kita pergi ke tempat bar untuk minum bir ya, minum bir sampai mabuk-mabukan ya, kita sampai lupa diri, berpuas diri sampai mencapai kesenangan puncak ya. Nah, ibarat begitu ya, jadi kita lupa dirinya. Nah, jadi di sini untuk orang bersio kambing ini bagus ya di tahun show kerbau. Cuman ada 3 atau 4 bulanan harus bisa dijaga ya, hal yang baik atau yang tidak baik. Jadi di sini kita akan mentutaskan, membahas untuk hoki rezeki dewa penolong dari bahasan karma baik atau tidak ya. Jadi apakah sesuatu yang terjadi itu apakah itu akan mendapatkan suatu kesialan ataupun keberuntungan ya. Tapi sebelum itu saya akan mulai untuk meramal kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil kartunya untuk menyusun dan merapikan tanpa menghabiskan waktu Anda ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kartunya sudah saya rapikan ya. Di sini saya akan tarik dulu 2 kartu ya. Apa sih yang bakal terjadi ya? Kesedihan, kekecewaan hati ya, teman-teman. Nah, 2 kartu ini mengatakan bahwa
tidak mendapatkan suatu rencana tujuan yang pasti, ya, ini malah dikecewakan ya. Nah, ini kalau saya lihat sih ada apa sih dengan orang ini ya? Mungkin ini adalah dewa penolong, mungkin ini adalah suatu hoki rezeki yang bisa mendatangkan suatu jalan ya, jalan terbaik supaya bisa Anda jalankan ya untuk orang cok kambing. Nah, ini adalah orang yang berkulit putih, seorang pria, tinggi, tegak, badan berisi ya. Nah, di sini ini adalah orang yang berkulit putih ya. Coba di sini saya akan buka dulu kartu yang di tengah ya, kartu pertama. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa suatu keyakinan, suatu rasa semangat yang tinggi ya. Di sini mengatakan bahwa suatu king ini ada suatu usaha ya, tujuan yang harus diterapkan, yang harus dijalankan. Nah, jadi di sini gambaran ini mengatakan bahwa untuk orang show kambing, jangan suka mengecewakan orang lain di bulan Februari. Kenapa? Ini ada banyak dewa penolong yang datang membantu Anda ya di bulan Februari, di bulan pertama ya. Kalau dihitung kalender Chinese ya. Jadi di sini untuk masuk di bulan Februari, ini nanti ada beberapa orang yang bisa datang membantu Anda. Cuman hasilnya ini mengatakan bahwa jangan terlalu banyak acuh tak acuh ataupun tidak ingin mendengarkan nasihat orang lain ataupun juga egois ingin selalu mengedepankan ataupun merasa bahwa Anda lah yang paling benar. Setidaknya di bulan Februari ini Anda harus lebih banyak mendengarkan perbedaan pendapat, mendengarkan nasihat, kritik dan saran yang bagaimana yang harus dijalankan. Karena kalau hanya mengandalkan perbedaan pendapat dari Anda sendiri ataupun Anda selalu menetapkan Anda yang paling benar, itu tidak akan menemukan suatu jalan keluar, apalagi mendapatkan suatu harapan yang benar-benar bisa terjadi. Karena rencana tujuan itu kan pasti kita membutuhkan banyak komunikasi, banyak pendapat, banyak jalan, ya, rencana tujuan. Jadi kalau seperti kita kan kalau ajak kerjasama itu kan bukan hanya 1 ataupun 2, bahkan 3, 4, atau 5 ya. Nah, jadi di sini lebih banyak bersuara, lebih banyak mengeluarkan pendapat, pasti bisa membuahkan satu hasil yang baik. Jadi, kalau hanya berpihak dari diri kamu sendiri yang paling benar, semuanya tidak akan benar, tidak akan bisa mengerjakan suatu harapan yang baik ya. Nah, jadi di sini ini adalah dewa penolong ya. Dewa penolong, orang berkulit putih, tinggi, tegak, badan berisi ya. Jadi di sini ini kalau saya lihat jangan mengecewakan orang ini. Kalau jika Anda sudah membuat suatu kerjasama, hubungan relasi ya, untuk mendapatkan suatu profit, laba rugi, ya suatu harapan yang terjadi sesuatu rencana tujuan ya. Jadi di sini ini ada melambangkan suatu raja, ini mengambangkan bahwa harus dilakukan secara tuntas jika sudah ada penetapan rencana tujuan. Jadi tinggal pelaksanaannya bagaimana ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini karma balasan yang tidak baik dan karma balasan yang baik. Jadi kira-kira di sini teman-teman, pasti seharusnya kita akan melihat dulu karma balasan yang baik ya. Di sini dari sisinya sesuatu apa yang terjadi. Jadi di sini saya akan lihat dulu ya. Saya akan buka dulu 3 kartu. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu orang yang bermaksud ingin menggagalkan satu rencana tujuan dari karma baik Anda ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat. Berkulit kuning langsat ya, ini tinggi, orangnya lumayan badannya besar ya, badan berisi lah ya, lumayan. Nah, jadi di sini ada tujuan sengaja dihalang-halangi. Ada suatu kata gelap ini. Di sini ada aura mistis yang tidak baik. Nah, jadi di sini apa hubungannya dengan karma balasan baik ya? Coba saya akan buka dulu karma balasan yang kartunya yang udah ditutup ya. Kartu yang udah ditutup ini mengatakan bahwa ya. Nah, jadi di sini ini ada banyak hambatan, banyak ujian ya. Di sini sih orang tidak diinginkan ya, banyak yang memang
sengaja ingin menghalang-halangi, cuman di sini ada suatu kata baik ya. Jadi di sini masih bisa mendapatkan suatu harapan yang baik ya, karma balasan yang baik. Jadi di sini ya Anda lebih banyak berdoa ya, lebih banyak jangan memikirkan sesuatu hal yang tidak baik ya. Di sini ini mengatakan bahwa Anda lakukanlah suatu aura yang baik ya, pencerahan aura supaya dibersihkan kembali, supaya aura Anda itu benar-benar bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini tidak hanya untuk berdoa, tapi harus punya usaha tujuan yang keras, barulah bisa mendapatkan apa yang bisa diinginkan. Hambatan, ujian, ya, halangan, semuanya akan bisa dipatahkan dengan doa, lakukan pencerahan aura dan buatlah magic money jika Anda mau ya. Di sini terakhir ini sini ada kata titik cahaya terang. Jadi di sini bisa mendapatkan suatu karma balasan yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang bercocok kambing, karma baik itu bisa Anda dapatkan. Cuman ya masih belum bisa didapatkan ya suatu rencana tujuan. Ini masih butuh proses. Jadi mau tidak mau ya Anda harus bisa bersabar ya. Demi tunggulah ya tahap demi setahap. Jadi di sini istilahnya untuk orang yang show kambing, karma balasan yang baik masih belum bisa Anda dapatkan. Saya tidak tahu ya. Mungkin di 3 bulan yang lalu, 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ataupun mungkin masuk di setengah tahunan ya. Jadi di sini ya karma balasan baik masih bisa Anda dapatkan ya. Jadi di sini kita kan belum buka nih karma balasan tidak baik. Bagaimana dengan karma ini ya, sehingga memang sehingga tidak membuahkan suatu hasil yang lebih buruk lagi ya. Coba di sini saya akan buka dulu 3 kartu ya. 3 kartu ini mengatakan bahwa karma tidak baik. Ini mengatakan banyak mengalami suatu rezeki yang tidak baik ya, banyak suatu hal yang sangat tidak bagus, banyak mengalami kerugian. Di sini banyak mengecewakan dan di sini kartu King ini mengatakan bahwa tidak ada menemukan jalan pintas ataupun jalan terbaik untuk dilaksanakan. Jadi karma balasan buruknya itu bagaimana? Coba saya akan buka dulu. Karma balasan yang tidak baik ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang rezeki yang bagus sekali. Ini adalah dewa penolong ya. Jadi di sini ini ada orang berkulit putih, cantik jelita ya, badannya ideal. Sini juga ada orang berkulit hitam, kurus tinggi langsing, rambutnya ikal. Tapi di sini ini adalah dewa penolong ya. Tapi di sini ini banyak bersedih hati, banyak kecewa. Tidak sesuai dengan hasil, situasi kondisinya juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya suatu hal yang baik tidak bisa didapatkan. Ini banyak mengalami suatu kendala yang cukup lumayan sulit. Nah, jadi karma bisa dibilang karma balasan yang tidak baik itu Anda tidak mendapatkan karma balasan yang tidak baik. Tetapi Anda dari sikap Anda tuh yang suka mengecewakan orang lain. Ya. Orang yang bercocok kambing itu seharusnya lebih pentingkan, lebih banyak mendengar kritik dan saran, nasihat orang lain. Lebih banyak ya, boleh mendengarkan isi hati Anda, tetapi Anda juga boleh cocokkan, boleh difilter, boleh di-sharing ya, boleh disaring juga. Jadi semuanya itu bisa lebih klop. Jadi kalau misalnya Anda sendiri ataupun hanya mereka sendiri, jadi kayaknya kurang bisa lebih leluasa gitu. Jadi hoki rezekinya sebenarnya bisa Anda mendapatkan suatu hal yang baik. Dari hal yang baik itu yang dari ini, orang yang sangat bagus sekali. Ya, orang yang berkulit putih juga ya teman-teman ya. Pun juga di sini kan orang yang berkulit putih juga. Mungkin di sini juga adalah satu hubungan saudara ya mungkin ya. Ataupun mungkin ada satu hubungan pertemanan yang baik ya. Jadi di sini mungkin ada sesuatu hal yang bisa Anda dapatkan dari rezeki dari orang ini. Cuman di sini kalau saya mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang memang sengaja bermaksud untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya ya. Karena dia sudah tidak tahan, kenapa sih rencana tujuannya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan? Kenapa hasilnya kok bisa mendapatkan suatu harapan yang tidak baik? Jadi di sini dia merasa kecewa, merasa bahwa tidak dihargai suatu keputusan. Jadi mau gimana nggak mau ya semuanya hancur gitu loh. Jadi untuk orang yang show kambing, ini kalau saya lihat ya teman-teman,
ya karma balasan yang tidak baik, ya Anda tidak mendapatkan apa-apa, malah Anda mendapatkan suatu hasil kecewa, kerugian, rugi yang lumayan cukup besar. Semua itu bermula dari apa? Kurang adanya kerjasama, kurang adanya klop, hubungannya tidak membaik. Ya, sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu harapan yang baik, suatu karma balasan yang baik. Cuman di bulan Februari ini ya, kalau saya lihat di sini ya, Anda berusahalah untuk mendengar dari pendapat orang lain, kritik, saran, dan nasihat. Kadang tidak semuanya itu semua berasal dari diri kita sendiri. Pasti juga semua keuntungan juga dari pemikiran orang lain. Untuk orang shock kambing itu bukan tidak mendapatkan satu hal yang baik, cuman terlalu sering mengecewakan orang lain di lingkungan sekitar. Susah untuk bisa mendapatkan apa yang bisa diinginkan. Jadi teman-teman yang orang bershock kambing, banyaklah berdoa, banyaklah berpengharapan tinggi. Jika ingin Anda lancar dan sukses, jika ingin keuangan Anda itu selalu ada, tetaplah selalu bersahabat dengan orang lain. Tetaplah selalu melakukan yang terbaik. Jangan hanya selalu ego dan keras kepala. Sehingga apapun yang sudah ada di depan mata, sangat susah untuk bisa didapat. Kesempatan emas juga semua pergi menjauh. Akhirnya yang didapatkan tidak ada dapatkan apa-apa. Nihil dan rugi besar. Siapa yang disalahkan? Ya, Anda sendiri. Mungkin juga nanti dari anggota-anggota kerjasama juga bisa menyalahkan Anda karena kecerobohan, kesembronoan. Untuk orang shock kambing ini di bulan 1 ya begitulah ya, ciongnya bentrok dengan tahun shock kerbau. Berlaga-lagaan tanduk dengan tanduk. Akhirnya tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini bisa dibilang punya harapan asal sikap Anda itu jangan terlalu acuh tak acuh, cuek-cuek, jangan terlalu merasa bahwa diri Anda paling benar. Di sini bukannya mendapatkan suatu harapan yang tidak baik, sini Anda mendapatkan satu harapan yang baik. Cuman di sini saya nggak tahu kapan itu bisa dapat. Karena harapan tidak baik inilah yang Anda selalu mengecewakan orang lain. Sehingga Anda sangat susah untuk bisa berdikari ataupun lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Ini kalau saya lihat di sini kan banyak mengecewakan dan banyak dikecewain. Jadi istilahnya itu yang bakal terjadi itu di bulan Februari untuk orang yang bercocok kambing, kata kecewa, mengecewakan dan dikecewain. Jadi di sinilah teman-teman Anda harus berhati-hati lah ya, jangan sampai Anda muncul dalam dua kata itu dalam pemikiran hati, dikecewakan, mengecewakan, ya kecewa. Jadi di sini ya semua kembali berurusan dengan Anda ya. Karma balasan baik dan karma balasan yang tidak baik. Coba saya akan lihat dulu pesannya apa yang terakhir. Karma balasan yang terakhir ini mengatakan bahwa suatu harapan yang baik, suatu rejeki, semua harapan yang bagus, semua ada. Cuman di sini juga banyak halangannya. Nah, di sini juga bukan hanya Anda aja juga yang kebenturan dengan suatu pendapat. Ini juga ada banyak menghalangi dalam suatu berpendapat ya. Orang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, nggak terlalu tinggi, langsing ya. Nah, jadi di sini ini juga ada orang yang bersifat untuk menghalang-halangi Anda. Jika memang sudah tidak bisa berjalan dengan lancar, muncullah mistik. Muncullah aura-aura tidak gelap yang dikasih kiriman sehingga semuanya apapun yang baik tidak bisa didapatkan dengan baik ya. Percaya tidak percaya Anda bisa merasakan sendiri nanti di bulan Februari ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang yang bercocok kambing ya pandai-pandailah dalam membawa diri, pandai-pandailah dalam berbicara, dalam pengambilan keputusan, bijaksanalah dalam menghadapi sesuatu. Karena itu semuanya itu suatu harapan yang sangat tinggi sehingga janganlah muncul ada kata kecewa. Jika kata kecewa sudah ada bermunculan, semuanya tidak akan bisa berjalan dengan lancar.
Ya, oke ya teman-teman. Untuk orang bercocok kambing udah cukup dipahami untuk masuk di tahun cok kerbau. Jadi di sini ya teman-teman, ramalan udah selesai. Anggaplah ramalan ini sebagai hiburan saja ataupun have fun, tidak bersifat untuk memaksa untuk mempercayainya. Jadi jika sesuai dengan Anda, ya Anda bersyukur dan berpikir positif dalam pengambilan keputusan, dalam berpegang pedoman. Nah ya, apapun yang bisa Anda jalankan, yang bisa Anda rencanakan, semuanya harapannya juga dapat berjalan dengan lancar apabila Anda bisa benar-benar bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Oke teman-teman, di sini jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya, untuk menanyakan solusi dan kemudahan dalam menjalankan suatu kehidupan. Oke, di sini Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.